karisma di dalam kepemimpinan. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saya senang sekali apabila hari ini masih bisa berjumpa dengan saudara sekalian dimanapun berada. Khusus dalam edisi kali ini kita membahas tentang pentingnya karisma dalam kepemimpinan. Saya percaya bahwa setiap kita dipanggil untuk menjadi pemimpin. Apakah memimpin keluarga, memimpin sebuah pelayanan, memimpin sebuah organisasi, memimpin sebuah pekerjaan, apapun juga kita, siapapun juga kita, dimanapun kita berada, dalam kehidupan kita ada satu waktu di mana kita adalah orang-orang yang memimpin. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui apa sih pentingnya karisma di dalam kepemimpinan. Saudaraku, karisma adalah kemampuan untuk menarik orang lain kepada Anda. Dan seperti ciri-ciri karakter lainnya, karisma juga dapat dikembangkan. Jadi, orang yang berkarisma artinya adalah orang yang bisa menarik orang lain. Nah, mungkin saudara pernah melihat atau pernah mendengar presiden pertama kita yaitu Bapak Insinyur Soekarno adalah seorang presiden yang punya karisma. Setiap kali dia berpidato, orang berduyun-duyun akan mengunjungi tempat di mana ia akan berpidato. Karena beliau adalah seorang pemimpin yang berkarisma. Mungkin saudara pernah mendengar seorang hamba Tuhan yang punya karisma. Kalau saudara mungkin pernah mendengar seorang penginjil yang sangat terkenal yang bernama Benny Hinn. Dimanapun Bapak Pendeta Benny Hinn melakukan pelayanan, orang berduyun-duyun datang kepadanya. Mengapa? Oleh karena dia punya karisma. Nah, ada orang yang berpikir bahwa dia punya karisma, saya tidak punya karisma. Yang benar adalah karena karisma itu bisa dikembangkan, maka setiap orang bisa memiliki karisma. Lalu bagaimana caranya untuk kita bisa mengembangkan karisma dalam kehidupan ini? Nah, inilah beberapa hal yang perlu kita simak untuk menjadi orang yang memiliki karisma. Yang pertama-tama, milikilah sukacita dalam kehidupan. Jadilah orang yang selalu berbahagia. Karena apa? Orang yang bersukacita, orang yang berbahagia adalah orang-orang yang selalu menampilkan wajah ceria. Dengar baik-baik, wajah ceria itu menarik orang. Wajah bersungut-sungut, wajah muka pepaya itu membuat kita dijauhi oleh orang-orang. Oleh karena itu, pada waktu kita bisa mengembangkan wajah sukacita, maka kita akan menjadi orang yang selalu didekati oleh orang lain. Apalagi Rasul Paulus mengatakan bersukacitalah, senantiasa bersukacitalah. Saudaraku, kabar baik buat saudara bahwa wajah bersukacita itu menular. Pada waktu kita tampil berseri-seri, wajah kita bersukacita, maka kita sedang membawa kehangatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kita mau memimpin dengan karisma, yang pertama ialah tampillah dengan wajah yang bersukacita. Bukan wajah seram, bukan wajah kejam, bukan wajah yang sok berwibawa. Bukan itu yang saya maksudkan. Wajah yang berbahagia. Yang kedua, saudaraku, kembangkanlah dalam hidupmu untuk selalu memiliki iman dan pengharapan. Mengapa? Oleh karena orang yang berpengharapan itu akhirnya menjadi orang-orang yang antusias. Orang yang selalu optimis ke masa depan. Orang yang seperti ini adalah orang yang tidak pernah mengeluh. Orang yang tidak pernah pesimis menatap hari esok dan hari depan. Dan orang yang selalu positif, selalu berpengharapan, pada akhirnya menjadi orang yang selalu bergairah di dalam kehidupan ini. Pengikut saudara akan terpesona, akan bersemangat pada waktu memiliki pemimpin yang punya pengharapan dan punya semangat di dalam kehidupan. Hal yang lain yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan karisma selain berbahagia dan selalu memiliki iman dan pengharapan adalah coba belajar untuk menghargai setiap orang. Hargailah pengikutmu, berikanlah penghargaan siapapun mereka dan dimanapun mereka dan apapun ras mereka. Pada waktu kita belajar untuk memberikan nilai 10 kepada setiap orang, artinya kita tidak menganggap lebih pandai dari mereka, maka orang akan menghargai kita. Pemimpin yang bisa memberikan penghargaan kepada pengikutnya, maka dia akan menjadi pemimpin yang betul-betul memiliki karisma. Berikut ini adalah hal yang lain yang bisa membuat kita menjadi orang-orang yang terus mengembangkan karisma, yaitu dengan cara
mencintai kehidupan kita. Orang senang kepada pemimpin yang mencintai kehidupan. Bayangkanlah orang-orang dengan siapa Anda ingin melewatkan waktu. Bagaimanakah Anda menggambarkan mereka? Apakah mereka adalah penggerutu? Atau mereka adalah orang yang penuh perhatian? Saudaraku, kita semua bisa menebak apakah mereka adalah orang yang antusias dan orang yang bersemangat dalam kehidupan karena mencintai kehidupannya. Atau orang itu sudah putus asa dan bahkan sudah tidak bersemangat untuk menjalani kehidupannya. Kita semua bisa menebak. Saya ingin supaya kita terus-menerus mengembangkan cinta akan kehidupan. Cintailah kehidupanmu, cintailah panggilanmu, cintailah pekerjaanmu. Maka kita akan menjadi seorang pemimpin yang terus akan memberikan pengaruh positif kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan orang senang berada dekat pemimpin yang mencintai kehidupan. Lalu bagaimana kalau kita sudah merasa, saya sudah sampai pada titik kemandekan atau stagnan di dalam kepemimpinan pelayanan saya. Atau mungkin saudara pernah jatuh di dalam kepemimpinan. Atau saudara pernah kecewa oleh karena banyak orang yang meninggalkan saudara. Banyak orang yang tidak lagi respect kepada saudara. Banyak orang yang mengatakan saya tidak mau lagi dipimpin oleh orang itu. Kalau itu yang terjadi, seorang pakar kepemimpinan yang bernama John Maxwell menyarankan untuk kita melakukan beberapa hal ini untuk memperbaiki karisma kita. Yang pertama ialah ubahlah fokus Anda. Perhatikanlah interaksi Anda dengan orang lain selama beberapa hari mendatang. Sementara Anda berbicara kepada orang lain, tentukanlah seberapa jauh percakapan tersebut adalah menyangkut diri Anda. Capailah keseimbangan dengan mengubah fokus Anda dari diri Anda sendiri kepada orang lain. Jadi menurut Pak John Maxwell, kita harus berusaha untuk memfokuskan kepada pengikut kita, bukan kepada diri kita. Itu terlihat atau terdengar pada waktu kita berbicara. Apakah waktu kita berbicara kita menonjolkan aku, atau kita mempersilahkan orang lain untuk berbicara? Pada waktu kita belajar memfokuskan kehidupan kita kepada orang lain, maka kita harus mempersilahkan orang lain lebih banyak berbicara daripada kita yang berbicara. Hal yang berikutnya yang disarankan oleh Pak John Maxwell untuk memperbaiki karisma ialah pentingkanlah kesan pertama. Cobalah sebuah eksperimen. Lain kali Anda berjumpa dengan seseorang untuk pertama kalinya, cobalah sebisa mungkin untuk memberikan kesan yang baik. Caranya bagaimana? Tanyakanlah namanya, tinggal di mana, bagaimana keluarganya. Dan kalau perlu, tanyakanlah kepadanya apa yang menjadi minat dan hobinya. Hal ini akan membuat teman kita atau partner kita atau pengikut kita terkesan dengan apa yang menjadi kepemimpinan kita, khususnya untuk mengembangkan karisma. Hal yang terakhir yang saya pikir penting sekali ialah berbahagialah. Sebagai pribadi, kita setiap hari perlu berbahagia. Jadikanlah sasaran jangka panjang Anda untuk membagi sumber-sumber daya Anda dengan orang lain. Jangan pelit. Kalau Anda diberkati dengan pengetahuan selesai mengikuti seminar, bagikanlah kepada orang lain. Kalau Anda baru saja membaca buku yang bagus dan Anda mendapatkan pencerahan, bagikanlah kepada pengikutmu, bagikanlah kepada stafmu, bagikanlah kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Dengan melakukan seperti ini, Anda telah memberikan sebuah investasi kepada orang-orang yang di sekitar Anda. Hasilnya ialah pada waktu mereka mendapatkan pencerahan dan berbahagia dan diubahkan kehidupannya, kita pun akan berbahagia. Jadi semakin banyak kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain, semakin bahagialah kehidupan kita. Semakin bahagia kehidupan kita, maka semakin besar karisma yang ada di dalam diri kita untuk menarik orang. Bukan kepada kita, tapi menarik orang untuk melakukan apa yang menjadi rencana Allah dalam kehidupan mereka. Karena apa? Tugas seorang pemimpin ialah memindahkan seseorang dari mana dia berada ke tempat di mana Tuhan mau mereka berada. Saudara pendengar, kiranya ulasan kali ini akan menolong kita untuk mengintrospeksi. Apakah selama ini kita adalah seseorang yang memiliki karisma atau tidak? Kalau memang kita menyadari kita ini belum berkembang dalam bidang karisma, hal-hal tadi bisa menolong kita untuk menjadi seseorang yang punya karisma. Satu kali saya pernah diperkenalkan dengan seseorang yang dikatakan dia menjadi pimpinan untuk paguyuban orang-orang yang berasal dari Indonesia Timur. Wah, saudaraku,
Pada waktu saya berjumpa dengan orang itu, saya justru kaget. Karena orang itu memasang wajah yang sangar. Wajah seperti orang yang harus ditakuti. Mungkin di dalam pikiran saya, orang itu salah konsep. Dia pikir dengan menampilkan wajah yang seram, wajah yang kejam, dia akan mendapatkan penghargaan dari orang-orang yang melihatnya. Ternyata salah besar. Menciptakan rasa takut oleh karena berwajah kejam tidak akan menarik banyak pengikut. Justru yang harus kita lakukan ialah sebaliknya. Buatlah wajahmu wajah sukacita, wajah bahagia, wajah yang menciptakan rasa aman, wajah yang bisa membuat orang terkesan, dan akhirnya orang itu akan suka, bahkan mau mengikuti apa yang Tuhan telah rencanakan melalui kehidupan Anda sebagai pemimpin. Jadilah pemimpin yang memiliki karisma. Tuhan memberkati. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811-3901-144 atau 0811-3901-140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.